Buat Bapak Ibu teman-teman sekalian yang masih bingung bagaimana pelaksanaan observasi dan khususnya teman-teman yang dipercaya sebagai kepala sekolah atau membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan observasi atau ditunjuk sebagai tim observasi ya pada pengelolaan kinerja guru, simak baik-baik video ini, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Ali Janal. Pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kepala sekolah menilai atau melakukan observasi, bukan menilai ya, melakukan observasi. Jadi langsung saja kita lihat pada tampilan berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Jadi masuk di pengelolaan kinerja, dan ini ya sebagai contoh ya teman-teman sekalian ya, sebagai pembelajaran. Nah, di sini silahkan bisa langsung lakukan penilaian ya. Sekali lagi lakukan penilaian. Nah, sebagai informasi, teman-teman, untuk kepala sekolah ada dua ya. Pertama beranda, kedua ada pengelolaan kinerja. Jadi teman-teman ini, nah kembali di sini teman-teman untuk melakukan penilaian, kita klik lakukan penilaian dan setelah itu nanti bisa cek daftar gurunya. Nah, di daftar guru ini silahkan bisa dilihat siapa yang akan diobservasi ya atau dinilai observasi. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu pada teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah atau sahabat semuanya yang diberi kepercayaan untuk membantu kepala sekolah atau tim observer yang telah ditunjuk. Jadi pastikan guru sudah mengajukan langkah untuk mengisi dokumen kelengkapan ya. Dengan kata lain, prosentasenya sudah 25% pada observasi kelas ya. Ini bisa 25% kalau sudah menginput ya, melakukan isi dokumen persiapan. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas lengkap ya bagaimana guru melakukan persiapan, mengisi dokumen ya, dan memilih target. Nah, itu adalah lengkap, bisa disimak video sebelum ini. Dan nanti kalau sudah statusnya cek rincian, maka kepala sekolah baru akan bisa menilai ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini pahami baik-baik. Kalau belum tampil seperti ini, maka di dashboard kepala sekolah juga belum bisa dicek untuk diobservasi atau dinilai ya. Itu ya. Kita klik nilai di sini. Nah, setelah itu bisa dilihat di sini rinciannya ya, observasi kelasnya kapan ya, dan kelengkapan dokumen ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk observasi kelas sesuai jadwal yang diajukan oleh guru, maka kita bisa klik nilai. Nah, tapi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Untuk observasi kelas ini sekali lagi sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh guru. Ya, kalau misalkan berhalangan ya tinggal didiskusikan ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman selain observasi juga ada kelengkapan dokumen. Nah, ini tempatnya untuk memeriksa dokumen yang diunggah oleh guru nantinya ya. Nah, ini dari RHK yang disiapkan oleh guru. Nanti kalau guru sudah mengunggah, nanti akan kita bisa mengklik cek ya. Kalau belum unggah, kita belum bisa menceknya ya. Nah, kemudian nanti perilaku kerja itu baru dilakukan mulai 1 Mei 2024 ya. Nah, ini tentu menunya belum bisa tampil, nanti akan tampil sesuai dengan tanggalnya. Jadi teman-teman, sesuai dengan judul, sesuai dengan pembahasan, maka saya akan lebih fokus pada observasi kelas terlebih dahulu di video ini ya. Makanya teman-teman pastikan sudah subscribe tentunya ya, dan mengklik tombol di atas ini ya, di atas ini logo channel ini, silahkan bisa di subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Nah, di sini saya klik nilai. Nah, setelah dinilai di sini teman-teman bisa melakukan observasi ya. Sebelum melakukan observasi bisa cek dulu rubrik observasinya ini. Nah, silakan dipelajari baik-baik perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari ya, dan seterusnya teman-teman nanti bisa Bapak Ibu lebih pahami detailnya sesuai dengan indikator yang dipilih oleh guru yang bersangkutan ya. Nah, untuk melakukan observasi silahkan bisa klik cek rincian di sini. Nah, klik. Nah, selanjutnya nanti akan ada informasi lebih lanjut di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mengobservasi sebenarnya di sini di bagian kanan juga ada ya dokumen pendukung ya. RPP di sini kita bisa klik cek untuk RPP yang diunggah oleh guru. Nah, ini ya, jadi kita bisa lihat
ya dalam observasi. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya sudah tersedia di dalam ya. Dan ini kan dokumen opsional juga sebenarnya kalau kemarin teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Ya, kalau ini tidak ada ya jadi tinggal komunikasi, sampaikan ke guru, sampaikan permintaan mana rencana pembelajarannya dan sebagainya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik-klik saja fokus perilaku yang diobservasi ya. Nah, guru melakukan refleksi dinamika kelas dan seterusnya. Nah, apakah belum dilakukan, dilakukan belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Nah, misalkan dilakukan dan efektif tinggal pilih ini. Nah, kemudian ada catatan apakah perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda ya. Jadi kita memberikan catatan. Catatannya apa? Perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian. Ya, jadi kita itu memberikan nilai ini dengan perilaku apa? Guru dan respon murid. Ya. Nah, di sini saya ceritakan ya, guru mengajak murid untuk merefleksikan kesepakatan kelas yang telah dilaksanakan di akhir pembelajaran. Nah, misalkan seperti ini ya, bukan misalkan ya, seperti ini ya dilihat. Nah, kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku dan seterusnya. Ini ya, misalkan sudah belum dilakukan atau sudah. Kalau dilakukan tidak efektif ya, misalkan kalau dilakukan tapi belum efektif ya dilakukan. Nah, silakan ditambah perilaku gurunya apa dan respon murid yang mendukung penilaiannya apa ya. Nah, guru sudah memberikan apresiasi bagi murid yang telah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik dan seterusnya. Apakah sudah? Misalkan sudah. Nah, tinggal diberikan catatan ya. Guru melaksanakan segitiga restitusi untuk menangani masalah yang dihadapi oleh murid saat pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa rekomendasi ya bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Nah, kita berikan rekomendasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kepala sekolah bisa memberikan rekomendasi kepada gurunya ya agar bisa meningkat di kemudian hari dengan memberikan catatan ya. Silahkan kita rekomendasikan ya Bapak Ibu, misalkan diberi rekomendasi silahkan belajar di PMM topik pelatihan mandiri yakni disiplin positif. Nah, misalkan lebih dari satu ya. Nah, tinggal ditambah lagi. Nah, misalkan silakan eksplorasi ide praktik baik di PMM terkait dengan disiplin positif. Nah, misalkan seperti ini. Dan seterusnya ini ada maksimal 1000 karakter. Jadi banyak rekomendasi. Ya, jadi ini akan sangat-sangat bermanfaat tentunya ya rekomendasi ini. Tentu bukan hanya sekedar ya tidak beralasan ya karena ini kan jelas runtut ya. Jelas runtut ya. Dan teman-teman misalkan sudah ya bisa klik kumpulkan kalau sudah. Atau kalau teman-teman di sini masih ragu bisa klik simpan draft ya. Atau kalau mau cetak ini juga bisa teman-teman ya. Kalau mau cetak dokumennya ya terkait dengan apa yang telah diinput. Nah di sini karena ini masih referensi saja ya teman-teman untuk memberikan gambaran ya silahkan
bisa ditelaah kembali, dilihat kembali, pastikan ya teman-teman Bapak Ibu ketika memberikan observasi ya disesuaikan dengan kondisi realita. Kalau memang belum dilakukan, silahkan bisa ditulis belum dilakukan dan nanti diberikan catatannya ya dengan baik ya, dilakukan tapi belum efektif ya dan sebagainya. Dan ini sederhana, simpel ya, tidak terlalu ribet sih menurut saya dan ada semuanya di sini. Ya, dan jika sudah bisa klik kumpulkan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen dan seperti biasa klik logo di sini untuk subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari saya dan tonton video-video lain di channel ini. Sampai jumpa.